Program paket berita teraktual Kota Jombang yang dihimpun dari reporter Radio Citra 98,2 FM. Ikuti kupasan berbagai hal yang terjadi di Kota Jombang, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga kriminalitas. Hanya di Liputan 98,2 FM. Selamat siang para warga, kembali lagi di Sekilas Info bersama saya Citra 26 Giana Tasya. Kali ini Gia dapat kesempatan untuk wawancara dengan salah satu kepala desa Kepatihan, Mas Erwin, terkait dengan penyebaran virus corona yang terus masif. Apalagi di kawasan tersebut ada klaster baru ya untuk anak dan juga satu keluarga. Nah, Mas Erwin, bagaimana kondisi Kepatihan saat sekarang ini ya di kala booming COVID yang makin tidak terkendali? Iya, selamat jumpa kembali. Ketemu lagi dengan saya, para warga 98,2 beserta seluruh kru Radio Citra FM. Ya, dalam beberapa minggu terakhir, tepatnya 6 minggu terakhir, wilayah Kepatihan memang alhamdulillah sempat hijau ya berminggu-minggu. Namun tadi per 27 Juni di wilayah saya ada 5 orang terkonfirmasi positif COVID, dan yang membuat saya sedih serta prihatin, 2 diantaranya adalah anak yang masih usia 5 tahun dan satu lagi usia 10 tahun. Kelihatannya ini kedua anak ini terkena klaster kedua orang tuanya. Kebetulan kedua orang tuanya ini pengasuh di salah satu pondok di wilayah Kepatihan. Mungkin tertular oleh santri, kemudian menularkan pada kedua putranya. Satu lagi usia 59 tahun. Namun tadi kami sempat lakukan pencarian, belum ketemu di rumahnya. Hanya hasil swab yang dilaporkan oleh pihak puskesmas. Kita masih berusaha mencari keberadaannya. Jadi ini memang kita agak sedikit bingung ya. Jadi kadang-kadang puskesmas itu hanya memberikan data, nama, alamat. Kemudian setelah kita lakukan pencarian ternyata yang bersangkutan tidak ada di rumahnya. Lalu apakah sudah ada penanganan Mas Erwin bagi kedua anak tersebut? Iya, terima kasih. Jadi kalau penanganan, kebetulan saya tidak paham medis ya, bukan dalam kapasitas saya juga sebetulnya untuk menjelaskan. Yang jelas kedua anak itu diisolasi di rumah dan kedua orang tuanya juga isolasi mandiri di rumah, jadi 4-4-nya di rumah. Namun demikian dari pihak puskesmas sudah melakukan pemantauan dan bila mana ada gejala-gejala tertentu tadi juga sudah melaporkan pada saya, bidan puskesmas akan dilaporkan pada kami. Kalau memang ada gejala-gejala tertentu, tentu dari pihak puskesmas juga akan kami backup sepenuhnya ya. Dan terus terang sekali lagi saya sangat sedih ya, karena anak seusia itu 5 tahun dan 10 tahun sudah terpapar COVID. Jadi ini sudah dibilang tidak bisa main-main lagi. Tentu ini harus ada ekstra atau perhatian ekstra dari pihak pemerintah. Oke, terkait penanganan, apakah prosedur pencegahan ini sudah dilakukan Mas Erwin, khususnya untuk di wilayah Kepatihan? Ya, kalau prosedur penanganan memang dari 9 jilid PPKM. Jadi untuk yang terakhir kemarin, instruksi Bupati, itu adalah jilid yang ke-9. Sebetulnya kalau saya secara pribadi ya, boleh dong ya kalau saya tidak atau kurang sependapat ya. Jadi kalau tolak ukur pemerintah PPKM ini dianggap berhasil, ya logikanya tidak perlu sampai 9 jilid ya. Sejak beberapa bulan yang lalu PPKM ini sudah diterapkan, sampai hari ini jilid yang ke-9. Kalau tolak ukurnya ini dianggap pemerintah berhasil, kami juga kadang-kadang juga bingung ya. Artinya saya jujur aja mengatakan dalam beberapa minggu terakhir saya tidak optimal, kami tidak maksimal. Di samping memang kebetulan 6 minggu terakhir tidak ada warga saya yang terpapar, juga minggu-minggu kemarin sebetulnya upaya kita hanya normatif, hanya himbauan, kemudian kami memberikan bantuan masker. Tetapi entah tidak tahu kenapa hanya bicara data, PPKM dinyatakan berhasil. Ya kami tidak tahu standarnya seperti apa ya. Namun kalau saya punya pendapat pribadi ya, punya ide sendirilah. Anggap saja ide saya ini mungkin kurang bagus ya, kurang sempurna mungkin. Tetapi tidak salah dong kalau saya ingin menerapkan itu di wilayah saya. Saya sebetulnya lebih suka atau sependapat saat sekarang ini, khususnya di wilayah saya ini pemberlakuannya sudah bukan PPKM lagi. Jadi saya cenderung ada pemberlakuan seperti beberapa bulan yang lalu, yaitu PSBB. Kenapa saya katakan demikian? Per hari ini dari 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang hanya 1 kecamatan yang hijau.
Bahkan kalau saya tadi sore membaca, ada 15 kurang lebih wilayah kecamatan di Kabupaten Jombang itu sudah merah, sisanya oranye dan kuning. Nah, kalau situasinya sudah begini, wilayah yang red zone atau zona merah ini sudah masif, tentu kami tidak akan mungkin bisa menerapkan PPKM ini di wilayah kita, apalagi kita berbasis mikro ya, melokalisir wilayah terkecil dalam hal ini RT dan RW. Coba bayangkan kalau satu desa ada 4-5 orang terkonfirmasi positif COVID, tapi 5-5-nya itu berbeda RT, berbeda-beda wilayah. Ya tentu kami dari pihak desa tidak akan mungkin mampu menangani itu 5 RT. Kepedulian warga sekitar, kemampuan RT juga, itu kan menjadi bahan pertimbangan apakah penanganannya itu nanti betul sesuai dengan SOP, ataukah malah menimbulkan risiko baru, menimbulkan dampak baru. Jadi kalau menurut saya, karena pada esensinya PPKM itu yang di depan adalah desa, ya apa gunanya sekarang kalau memang kondisi sekarang ini masih tetap dipaksakan untuk PPKM. Apalagi kita di kota ya, tentu transfer masyarakat hilir mudik masuk ke Kepatian, keluar ke Kepatian dan sebagainya tentu akan sulit kita kontrol. Kecuali kalau kita hidup di daerah pinggiran, yang kita bisa menutup wilayah-wilayah tertentu, one gate system misalnya, atau 2 gate system. Jadi pengawasan kita lebih mudah. Coba kita di kota, ada berapa akses pintu masuk. Kalau satu lingkup RT aja kita lokalisir misalnya, kita tutup jalannya untuk pengamanan. Nah pertanyaannya, apakah jalan yang kita tutup tadi itu wilayah RT itu jalan poros apa bukan? Kalau jalan poros malah menimbulkan masalah baru nantinya seperti bulan-bulan kemarin. Jadi kalau menurut saya lebih baik saya mohon kepada Ibu Bupati untuk melakukan kajian ulang. Karena Jombang ini merahnya masif, kalau saya boleh mengusulkan jangan memberlakukan PPKM, lebih baik kita memberlakukan PSBB. Tapi Mas Erwin ya, ini menurut pemerintah, PPKM ini apakah dianggap berhasil? Ya, kalau pemerintah menganggap PPKM berhasil, ya silakan. Artinya variabel parameter yang dibuat pemerintah untuk mengatakan berhasil tentu saya juga tidak tahu ya. Bukan kapasitas saya juga dan saya juga tidak pegang data secara nasional. Hanya saja kalau PPKM ini dinyatakan berhasil, ya berhasil karena angka terkonfirmasi dan angka kesembuhan kemarin itu berimbang. Dan tentunya berimbangnya kemarin itu saya juga tidak bisa memastikan apakah itu dampak PPKM ataukah itu hasil atau buah dari PSBB yang hasilnya agak terlambat. Jadi saya kalau saya kok ragu-ragu ya kalau PPKM itu dinyatakan berhasil ya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 kemarin tiba-tiba drastis turun yang terkonfirmasi, kemudian yang sembuh juga banyak. Jadi artinya negara kita kemarin landai-landai saja pasca diberlakukannya PPKM. Tetapi menarik ketika PPKM ini sampai hari ini sudah masuk di jilid yang ke-9. Artinya apa? Kalau memang sampai jilid 9 ini kemudian dampak dari lebaran kemarin itu terjadinya sekarang, coba dilihat rentang waktunya ini berapa lama. Rentang waktu pemberlakuan larangan mudik dan sebagainya, kemudian mundur ya sampai dengan sekarang, itu waktunya sudah berapa minggu kemarin. Kalau itu dampak dari orang-orang yang mudik. Ya tentu kajian yang dilakukan pemerintah juga lebih taktis, lebih ilmiah. Saya tidak bisa mengatakan apakah PPKM bohongnya semu atau bagaimana, tetapi yang jelas saya lebih cenderung untuk agar pemerintah kabupaten khususnya dalam hal penerapan ini ada kearifan lokal ya, ada kearifan lokal, kemudian diskresi penanganan tiap-tiap wilayah itu tidak bisa disamakan. Kemudian yang paling penting adalah komunikasi antara pemerintah daerah dengan pihak desa. Saya pinginnya lebih intens ya, lebih masif lagi lah antara pemerintah dengan desa, lebih masif lagi. Coba sekarang saya mau tanya, ketika sekarang PPKM diberlakukan ya pada wilayah yang paling kecil dalam hal ini adalah RT atau RW lah. Ya kadang saya juga bingung ya, pemerintah khususnya dalam hal ini kabupaten kemana? Kalau ini diserahkan pada kami, diserahkan pada desa, tentu kami punya keterbatasan yang jauh lebih banyak. Itu kalau saya. Semoga saja penanganan COVID ini bisa dilakukan sesuai dengan kearifan lokal serta tindakan sektoral ya Mas Erwin. Namun demikian, menurut Mas Erwin, apakah pemerintah salah dalam penanganan COVID ini? Saya tidak mengatakan pemerintah salah ya. Nggak, pemerintah saya yakin sudah maksimal. Lintas sektoral dalam hal ini pemerintah, TNI, Polri, saya tahu persis beliau-beliau ini sudah maksimal ya untuk membantu masyarakat untuk sesegera mungkin menghilangkan COVID ini khususnya di Kabupaten Jombang. Namun saya melihat ada semacam
ego sektoral ya di antara pihak-pihak terkait. Ada semacam penanganan yang masing-masing punya target, punya teori, punya mapping yang berbeda antara ABC. Itu tujuannya saya yakin semuanya baik, tujuannya baik untuk melakukan upaya-upaya pencegahan di masyarakat. Saya yakin, hakul yakin 100% langkah mereka itu atau tujuan mereka baik. Hanya saja kadang tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu overlap, di mana itu adalah wilayahnya pemerintah, TNI Polri yang masuk, di mana itu kadang-kadang wilayahnya TNI Polri, kadang-kadang juga pemerintah yang masuk. Jadi kalau saya bisa membuat skema, jadi biarkan sebetulnya treatment, pengobatan, proses-proses penyembuhan di fasilitas kesehatan di Vaskes, ataupun upaya-upaya membuat rumah isolasi dan sebagainya, biarkan itu menjadi ranahnya pemerintah kabupaten dalam halnya atau pemerintah provinsi atau pemerintah pusat ya. Polri dalam hal ini melakukan tindakan sosialisasi, tindakan pencegahan, dalam hal ini juga tindakan-tindakan yang perlu diambil meskipun itu tindakannya pasti terukur ya, tidak ngawur terkait dengan masyarakat yang tidak disiplin dan sebagainya. Kemudian dari TNI mungkin ada gejolak sosial, masalah politik dan sebagainya, itu nanti biar masuk di wilayahnya TNI. Namun demikian dari masing-masing sektor tadi juga bisa meminta bantuan ya sifatnya ya, bukan include di dalam penanganan COVID ini. Jadi tidak tumpang tindih kalau menurut saya ya. Karena niat mereka baik, tujuannya baik, kadang-kadang itu outputnya juga kurang sempurna. Kalau menurut saya ini subjektif dari kacamata saya. Oke, terima kasih. Baik Mas Erwin, semoga pemerintah bisa menemukan formulasi yang terbaik untuk penanganan COVID-19, khususnya di wilayah Kabupaten Jombang. Tetap jalankan protokol kesehatan, waspada Kaptipnas, dan memperkuat dengan ibadah ya. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat untuk warga Desa Kepatihan. Terima kasih Mas Erwin. Baik, terima kasih ucapannya. Salam saya juga untuk seluruh kru 98,2 Radio Citra FM, juga masyarakat Jombang pada umumnya. Semoga COVID ini segera berakhir. Dengan ucapan yang sama, salam sehat. Semoga kita diberikan panjang umur, jauh dari penyakit. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.